warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wahyuni dari kelas 2 PKD 3, jurusan akuntansi Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang ada di Excel untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, yaitu aplikasi komputer. Nah, saya akan menjelaskan serta juga memberikan praktek atau sebuah contoh dari rumus-rumus Excel tersebut. Nah, yang saya akan jelaskan, yang pertama ada rumus VLOOKUP, yang kedua HLOOKUP, dan yang ketiga ada if ganda, if tunggal, dan ada if ganda. Tidak perlu lama-lama, saya akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan rumus-rumus tersebut. Nah, di sini ada rumus VLOOKUP, yaitu rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil data dari tabel yang disusun secara vertikal. Dengan fungsi rumus VLOOKUP, kamu bisa mengambil data dari tabel lain tanpa perlu menyortir sel satu persatu. Kamu bisa saja memasukkan kolom gaji di tabel sebelah kiri secara manual. Nah, rumus VLOOKUP itu gimana sih? Jadi, rumus VLOOKUP yaitu menggabungkan beberapa tabel menjadi satu selama salah satu tabel memiliki bidang yang sama dengan yang lainnya. Dalam bentuknya yang paling sederhana, fungsi VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP. Itu kita bisa cari saja rumusnya dengan settingan yang kamu bisa. Terus itu dalam kurung, apa yang ingin Anda cari, di mana Anda ingin mencarinya, dan nomor kolom dalam rentang yang berisi nilai yang akan dikembalikan, mengembalikan hasil yang mendekati atau persis, dan ditujukan sebagai true atau false. Nah, itulah pengertian dari atau rumus-rumus VLOOKUP. Kita beralih kepada rumus HLOOKUP, yaitu rumus yang singkatannya dari horizontal lookup. Rumus ini berfungsi untuk mencari data pada suatu baris dan mengambil data yang sama dari baris lainnya. Dengan begitu, kamu tidak perlu mencari data secara manual lagi. Caranya yaitu dengan mencari nilai tertentu pada baris atas tabel dan kemudian mengambil nilai yang cocok dengan kriteria yang kamu pasangkan. Nah, dari kedua rumus tersebut saya sudah menjelaskan pengertiannya, dan saya akan mengasih fungsi inti dari kedua rumus tersebut, yaitu fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP, adalah untuk pembacaan tabel di mana dua atau lebih tabel mempunyai data yang saling digabungkan. Selanjutnya itu ada rumus if tunggal. Nah, saya akan jelaskan rumus if tunggal itu apa sih. Jadi, if tunggal artinya menggunakan satu buah rumus tanpa menggabungkan rumus lainnya. Umumnya nih, digunakan untuk menentukan suatu kelulusan dari mata pelajaran tertentu. Contohnya, misal saya mendapatkan nilai 70.000, saya mendapatkan nilai 70 sampai 100, itu adalah lulus. Itu. Nah, fungsi if tersendiri ini adalah rumus if tunggal ini sendiri ada biasanya digunakan untuk membandingkan nilai pada suatu kondisi saja. Nah, itu tadi if tunggal ya. Nah, saya akan jelaskan if ganda. If ganda ini merupakan memasukkan kayak rumus if ke dalam rumus if sebelumnya. Jadi rumus if ganda ini menggunakan fungsi if Excel sebagai argumen dari rumus if lainnya. Pada bagian tanda dua kutip, nilai jika benar atau nilai jika salah. Dan juga bisa pada kedua bagian atau argumen fungsi if. Penggunaan rumus if ganda ini semacam bisa bertingkat 2 ataupun bertingkat 3 dan seterusnya. Nah, itu dari pengertian if berganda. Nah, kan saya sudah menjelaskan pengertian rumus-rumus dari VLOOKUP,
HLOOKUP, if tunggal, dan if ganda. Kita langsung ke contoh atau prakteknya ya. Nah, jadi kita kembali lagi karena tadi udah pengertian-pengertiannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh atau kita akan lebih jelasnya mempraktekkan ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yaitu tentang gaji karyawan PT Mekar Sempurna. Nah, di sini saya udah membuat data seperti golongan, nama karyawan, gaji. Nah, gajinya ini ada 3 nih. Gaji pokok, tunjangan, sama transportasi. Total gaji, pasti namanya karyawan mempunyai pajak ya. Jadi kita nanti hitung pajaknya juga. Dan gaji bersih atau total bersihnya. Nah, di sini juga ada total penghasilan sama rata-rata penghasilannya. Nah, dengan kita mengisi ini nanti semua, kita pasti akan punya data yang lain. Contohnya ini tabel gaji karyawan. Tabel gaji karyawan ini mempunyai data seperti golongan, gaji pokok, tunjangan transportasi yang sudah ada nilainya. Nah, terus itu ada juga tarif pajak karena di kolom tersebut ini ada pajaknya, jadi kita harus mencari tarif pajaknya. Oke. Uh, Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengisi kolom tersebut. Jadi ini yang gaji, karena ini kita belum isi ya, kita isi dulu nih dari gaji pokok. Karena kita tadi saya udah menjelaskan tentang VLOOKUP, HLOOKUP, sama if tunggal dan if bertingkat atau ganda. Nah, di sini untuk menghitung gaji itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita langsung ke rumusnya, yaitu sama dengan kita ketik VLOOKUP, jangan lupa buka kurung. Nah, karena kita mencari gaji pokoknya si Wendy, karena Wendy ini berada di golongan 2A, kita ketik kolom B5. Udah, kita ketik, baru itu kita kasih tanda titik koma. Terus itu kita blok dari golongan sampai transportasi yang ada di tabel gaji karyawan ini, yang ada di tabel tersebut. Nah, terus itu kita tanda petik lagi, mohon maaf, tanda titik 2. Terus itu kita lihat gaji pokok ini yang di tabel gaji ini ada di kolom berapa. Kita lihat kan ada pertama ada golongan, yang kedua gaji pokok. Jadi kita tulis di sini titiknya 2. Terus itu juga titik koma lagi, kita karena menentukan nilai gaji pokok, jadi kita pakai yang false. Dan jangan lupa untuk di yang A15 sama D18 kita beri tanda dolar supaya tetap ada berada di kolom tersebut. Jadi kita enter. Nah, sama kan gaji pokok Wendy karena dia golongan 2A, kita lihat di sini golongan 2A tuh 2 juta. Sama berarti ya. Terus itu kita kasih contoh lagi nih, yang kedua punya Surya. Yang tadi contohnya sama dengan VLOOKUP. Jangan lupa buka kurung. Terus itu Surya ini ada di golongan berapa nih? 2B. Kita ketik, kita ambil selnya. Terus itu kita titik koma. Baru tuh kayak yang tadi kita blok dari golongan sampai transportasi. Titik 2 lagi. Nah, karena tadi masih di gaji pokok, itu tabelnya masih ada di kolom kedua, jadi kita tulisnya 2. Titik koma lagi, kayak yang tadi kita pakai rumus yang false, tutup kurung. Jangan lupa juga yang tadi ini A15-nya kita kasih tanda dolar supaya tidak mengarah ke kolom yang lain. Kita tinggal enter. Nah,
kita lihat ini, Surya ini kan golongannya 2B. Kita lihat 2B itu 3.500.000. Sama berarti ya. Nah, karena sudah saya kasih contoh 2, kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, jadi cocok ya. Yang 2A 2 juta sama yang 2B 3.500.000, yang 2C 4 juta. Betul ya, berarti. Sekarang kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu tunjangan. Kalau tunjangan ini juga kita ambil pakai rumusnya VLOOKUP juga. Sama yang kayak tadi, kita kasih rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita ambil golongannya si Wendy lagi, ini 2A. Nah, kita kasih tanda petik 2. Nah, kita blok dari golongan sampai transportasi. Terus itu tanda titik koma. Nah, kalau yang tadi gaji pokok itu ada di kolom nomor 2, sekarang tunjangan ini ada di mana sih? Nomornya kan golongan 1, gaji pokok 2, tunjangan 3. Jadi kita ketik 3. Titik koma lagi, kita pakai false, untuk kurung. Jangan lupa kita kasih dolar supaya tidak ke kolom lainnya lagi. Di dalam, maksudnya tuh kayak tetap di kolomnya. Enter. Kita lagi contoh punya Surya lagi nih, kita contohin lagi. Nah, kita tinggal pakai rumus VLOOKUP lagi, buka kurung, kita ambil golongannya si Surya, tanda petik 2, kita blok sampai transportasi, titik 2 lagi, baru itu kita lihat tunjangan ini masih ke kolom 3. Titik koma lagi, baru itu kita ketik close, tutup kurung. Tutup kurung. Jangan lupa kita kasih dolar. Nah, sama nggak sih? Punyanya Wendy ini kan 60.000, berarti sama. Punyanya Surya juga sama nih, 75.000. Artinya kita tinggal tarik ke bawah. Diingat ya rumusnya. Nah, sama kan punyanya si Kiki, ini kan 2C golongannya. 2C tunjangan 80.000. Nih, sama berarti ya. Nah, selanjutnya kita ke transportasi. Karena transportasi ini masih gaji, kita pakai VLOOKUP lagi. Masih ingat kan? Sama dengan, baru kita ketik VLOOKUP, buka kurung, baru kita ambil selnya golongannya Wendy, titik koma, baru kita blok lagi dari sini ke transportasi, titik koma lagi. Nah, gaji pokok ini kan kedua, tunjangan ini ketiga, kalau transportasi ini keempat. Berarti kita tinggal ketik 4, titik koma lagi, baru kita ketik close. Dan jangan lupa terus pokoknya kita kasih dolar supaya nggak melenceng ke kolom lagi. Enter. Kita contoh lagi punya Surya, oke? Dengan VLOOKUP, kita kurung, ambil golongan si Surya, titik koma, golongan kita blok sampai transportasi, titik koma 4, titik koma, baru itu wow. Jangan lupa kasih dolar. Maaf ya kalau ribut, karena lagi banyak orang. Kita tinggal enter. Mohon maaf. Oh, ini perlu keep up ya. Enter. Nah, kita lihat. Karena transportasinya sama semua, kayaknya transportasinya nilainya sama semua. Kita tinggal tarik ke bawah, tapi yang membedakan ini kan ada rumusnya ya. Paling kita di Excel ini kan lebih dominan kita nih melihat ke rumus gitu.
Lanjut ke kolom total gaji. Ya namanya juga total gaji, pasti hasil dari gaji-gaji ini. Nah, gaji-gaji ini kan ada 3 kolom. Cara menjumlahkannya tinggal ketik sama dengan, baru itu sum, buka kurung, kita blok dari gaji pokok punyanya si Wendy sampai transportasi. Kita kurung, enter. Nah, totalnya menjadi 2.360.000. Kita ambil lagi punya Surya, sum, buka kurung, blok dari gaji pokok sampai transportasi, kita tutup kurung. Nah, udah ketahuan ya total gajinya, tinggal kita tarik ke bawah. Ups. Nah, sudah ketahuan total gaji dari setiap nama-nama, golongan, dan gajinya. Di sini kan saya mempunyai pajak ya, kolom pajak, dan di bawah sini juga ada tarif pajak. Berarti kita harus mencari pajaknya. Kita masih menggunakan rumus, tapi berbeda dengan yang rumus gaji ini. Nah, rumus yang saya pakai di pajak ini rumusnya HLOOKUP atau HLOOKUP gitu. Caranya, rumusnya gimana sih? Kita ketik sama dengan ketik HLOOKUP, buka kurung, kita ambil lagi golongannya si Wendy. Titik koma, kita blok tarif pajaknya ini yang dari 2A sampai 2C. Nah, baru titik koma lagi, sama kayak VLOOKUP, kita melihat si golongannya Wendy ini kan 2A. Jadi kita cari 2A ini masih golongannya mana? Tuh. Berarti golongan yang kalau yang tadi kita lihatnya dari ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau yang tarif pajak kita lihatnya dari yang kolom ini tuh jadi 1, yang kolom bawah ini kolom 2. Jadi kita titik 2, titik koma, false. Belum? Jangan lupa dolarnya lagi supaya tetap di kolomnya masing-masing. Kita tinggal enter. Nah, kenapa di sini masih 0 atau 0,02? Karena kan kita masih mencari nilai tarif pajaknya, belum kita totalkan sama yang gaji ini. Jadi caranya kita tinggal ketik selnya, di sini ubah lagi rumusnya menjadi dikalikan sama total gaji. Hasilnya kita tinggal enter. Nah, hasilnya 47.200. Kita coba lagi ya. Kita tinggal tarik ke bawah. Atau kita coba dulu satu lagi. Nih, sama dengan HLOOKUP. Lalu buka kurung. Baru tuh ambil golongannya Surya. Titik 2. Baru tuh kita ini blok. Titik 2. Karena 2B ada di sini. Jadi kita ketik 2. Lalu itu titik 2. Pas. Kurung. Dan ini jangan lupa keluar. Kita enter. Nah, kan yang tadi kan 0,02. Kalau yang bawahnya 0,04. Caranya kayak tadi, kita tinggal kalikan saja rumus yang tadi sama total gaji. Hasilnya, lebih banyak ini berarti 155.000 pajaknya. Karena sudah 2 contoh, kita tinggal tarik aja ke bawah dan akan terlihat hasilnya semua. Nih, ada yang sama nih, 47.200, karena hasilnya di sini 2.300 sama 2.360 sama ya, ini jadi hasilnya sama pajaknya. Berarti betul ya rumusnya. Nih, tinggal kita cari gaji bersihnya.
Kalau gaji bersih kan sama dengan kayak eh, total gaji itu akan dikurangi sama yang hasil kita cari pajaknya tadi. Kita tinggal ketik sama dengan baru tuh total gaji dikurang sama pajak. Hasilnya dari total gaji 2.360 karena ada potongan pajaknya menjadi 2.312.800. Tarik ke bawah sampai ke ayu aja ya. Kita tariknya. Nah, sudah ketahuan ya semuanya. Kita lanjut. Kita akan mencari total penghasilannya supaya kita tahu nih rata-ratanya. Kita tinggal sama dengan sum buka kurung, baru kita blok dari Wendy sampai Ayu. Tutup, enter. Total dari semua karyawan itu total penghasilannya 20.300.000. Kita harus mencari rata-ratanya nih, disuruhnya. Sama aja, tinggal kita pakai rumusnya rata-rata. Sama dengan average buka kurung dari Wendy sampai Ayu. Terus tutup kurung. Nah, rata-rata penghasilan dari semua karyawan itu sekitar 3.383.333,33. Jadi itu hasil dari data gaji karyawan PT Mekar Sempurna. Karena kita sudah mencari dan mengisi semua kolom yang ada di data ini, saya akan beralih ke rumus if tunggal. Jadi yang ini adalah rumus VLOOKUP sama HLOOKUP. Jadi kita ubah ke sheet if tunggal. Nah, saya juga punya data ini. Datanya hasil nilai dari anak-anak akuntansi, mohon maaf, jurusan teknik. Saya sudah mempunyai daftar nama, daftar nilai dari A sampai C. Nah, yang belum ini cuma jumlah nilai sama keterangan. Nah, berarti kita tulis di sini, ketik, karena kita menentukan jumlah dulu, sama yang kayak tadi, sama dengan sum, buka kurung, ini, tutup kurung, enter, 224. Kita coba lagi contohnya, sum, buka kurung, nilai A sampai nilai C, tutup kurung, sama dengan. Nah, ini sudah ke jumlah ya, tinggal kita tarik ke samping ke bawah supaya lebih simple. Tarik ke bawah. Nah, sudah ketahuan ya nilainya. Dari Widya sampai Siti sudah ada jumlah nilainya. Tinggal kita kasih keterangan nih. Nah, saya juga punya data di sini keterangannya. Jika nilai kurang lebih dari 225 itu keterangannya lulus. Nah, kebalikannya jika nilai kurang lebih dari 225, artinya di bawah dari 225, artinya tidak lulus. Keterangannya tidak lulus. Nah, kita pakai rumus. Sekarang kita beralih kepada rumus if. Kita ketik dulu sama dengan if buka kurung, buka kurung, terus itu kita pencet ini F5-nya. Karena kita mencari lulus atau tidak lulusnya, kita ambil dari ini ya, 225 sama dengan tidak lulus
petik, boleh kita ambil lagi, atau di sini lulus, baru kita dapat titik 2, baru kita titik koma lagi, titik 2, kita lulus. Nah, sorry, karena di sini 224 kan, kalau misalnya di bawah 225 kan harusnya tidak lulus ya. Saya lupa, saya salah ketik rumus. Harusnya di sini maaf ya. Di sini tidak lulus. Nah, tidak lulus. Karena nilainya si Widya ini di bawah 225. Nih, nilainya Widya tidak lulus karena di bawah 225. Kita lanjut lagi nih ke punya Caca. Coba lagi. Sama dengan kita rumus if, buka kurung, kita pencet selnya nilainya si Caca, lalu kita ketik, kita jumlahin 225, tanda petik 2, maaf, sini, oh iya, sama dengan if, buka kurung, kita pencet selnya ini, lalu kita tanda petik 2, tanda petik ini, sorry, 225, titik koma, tanda petik, lulus. Tanda petiknya lupa. Di sini tidak lulus. Oh, sorry ya. Tidak lulus. Tanda petik, tanda titik koma, baru kita ambil titik lagi. Ini lulus. Kurung. Nah, berarti di sini sama ya. Tidak lulus, ini lulus. Berarti si Caca kan nilainya 223. Di sini keterangannya kalau lebih dari 225 artinya lulus. Nah, di sini kan berarti nilai Caca lebih melebihi 225 artinya lulus. Kita contoh lagi deh, satu lagi, supaya paham dan saya bisa juga lancar. Tinggal pencet if, buka kurung, baru tuh kita ambil jumlah nilainya si Aresti, baru tuh kita kurang lebih dari 225, titik koma, tanda petik, tidak lulus, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, lulus, tanda petik, dalam kurung lulus. Karena Aresti nilainya lebih dari 225. Di sini nilainya Aresti 220. Untuk peningkat waktu kita langsung tambahkan aja ke bawah supaya langsung itu nilainya. Nah, di sini sudah ada nih yang lulus sama tidak lulus. Yang tidak lulus, Widya sama Eca. Nah, Widya nilainya 224, di bawah sama 225, jadi tidak lulus. Si Eca nilainya 219, jauh dari 225, aku tidak lulus. Jadi gitu rumus dari if tunggal. Nah, karena daftar hasil nilai anak-anak jurusan teknis sudah saya
isi kolomnya dan keterangan data tersebut sudah saya jelaskan dan sudah saya isi. Kita akan beralih ke uh, if ganda. If ganda. Nah, if ganda ini juga sama ya kayak tadi, pakai nilai-nilai. Di sini daftar hasil nilai anak-anak jurusan teknik. Nah, di sini sudah ada nama, nilai yang kayak tadi, jumlah nilai, rata-rata, sama keterangan nilai. Nah, sama dengan baru tuh karena kita mencari jumlah nilai, kita send aja swing kurung, baru itu nilai A sampai nilai C tutup kurung. Maka 224, tinggal kita tarik ke bawah. Kita tinggal tarik ke bawah. Karena di sini juga datanya meminta rata-rata nilai, kita memakai rumus average. Average nilai A sampai nilai C. Nah, rata-rata nilainya si Dea itu 74,67. Tinggal kita tarik. Di keterangan nilai, ini kita mau cari tahu nilai-nilainya si Dea, Katika, dan Nisa, sampai Maya ini ada yang dapat A, B, C, D, atau E. Nah, jadi kita cari dulu di sini memakai rumus if lagi, buka kurung, kita ambil jumlah nilainya. Jumlah jumlah nilai, rata-rata nilai. Nah, lalu itu kita kurang lebih dari 54. Ini yang E dulu ya, kita ambil 54. Baru itu titik koma, tanda petik artinya E, tanda petik 2 lagi, baru tanda titik, baru kita if lagi, buka kurung, kita ambil datanya ini, baru tuh kurang lebih dari 75. Kita ketik 75 di sini, tanda petik 2. Kalau kita tanda petik 2 itu kalau di bawah 75 artinya D ya. Di sini D, tanda petik 2, kalau kita tanda titik koma lagi, if lagi. Nah, di sini kan kita ambil lagi dari rata-rata nilainya D ya. If buka kurung data. Nah, baru tuh kurang lebih dari 84. Karena 84 ada di keterangan. Udah, baru titik koma, tanda petik, artinya di sini 8, kalau kurang lebih dari 84 artinya C ya. Ketik tanda petik 2, titik koma lagi, baru tuh if lagi, buka kurung, ambil lagi rata-rata nilainya dia, kurang lebih dari 91, karena 91 juga ada di keterangan. Terus itu titik koma, tanda petik 2 artinya B, titik 2 lagi, petik 2 lagi, baru titik koma, if lagi, buka kurung, ambilnya rata-ratanya si Dea, baru tuh kurang lebih dari 100. Titik koma, tanda petik 2, kalau di bawah 100 artinya berarti 92 sampai 100 A. Jadi sini namanya A, tanda petik 2, tutup kurung. Nih. Jadi if-nya ini ada berganda-ganda ya, makanya namanya if berganda. Enter. Yes. Nah, si Dea dapat nilai D. Karena nilainya dia kan 74,67. Di sini, D ini paling tinggi sudah 75. Dia hanya kurang 1 poin lagi mendapatkan
C, jadi dia mendapatkan B. Tinggal kita tarik ke bawah. Atau kita coba dulu satu lagi. Ini sama if buka kurung, ambil rata-rata nilai kurang lebih dari 54 titik koma sama dengan E. Nah, baru tuh kita titik koma lagi if buka kurung, ambil data rata-rata kurang lebih dari ini data 75 lagi. Lalu tanda petik 2 itu D, berarti titik 2 titik koma lagi, if lagi buka kurung, ambil lagi rata-rata nilai D. Jika kurang lebih dari 84 titik koma tanda petik 2 artinya C, titik koma lagi if lagi buka kurung kurang lebih dari 91 titik koma sama dengan B nilainya, titik koma lagi if buka kurung ambil nilai rata-rata ketika baru tuh kurang lebih dari 100 tanda petik 2 tutup kurung. Ini F-nya berganda-ganda ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Oke. Oh sorry, ini kurang. Nah, enter. Oke. Nih, si Kartika dapat C. Kenapa? Karena dia nilainya 77 di bawah 84. Nih, 76, 77. Makanya si Kartika mendapatkan nilai C. Karena sudah dari tadi pakai rumus, tinggal kita tarik ke bawah untuk mempersingkat waktu. Tarik. Wah, di sini nilainya nggak ada yang A nih, karena rata-rata nilainya 81, paling tinggi 82. Nggak ada yang dapat nilai 92 ke atas, karena rata-rata nilainya pada segini nih. Masuk ke tengah, supaya enak juga. Sudah. Ini data dari hasil rumus if berganda. Oke, kita lihat tadi nih rumusnya, if-nya ini berganda-ganda. Inilah contoh mengambil nilai dari data-data anak jurusan teknik pakai rumus if berganda. Oke, sekian dari pemaparan pengertian, penjelasan, dan juga contoh yang saya berikan. Itu sampai di sini. Kita lanjut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari penjelasan saya tentang pengertian rumus di Excel seperti VLOOKUP, HLOOKUP, if tunggal, dan if ganda. Dan saya juga mencontohkannya. Itu kurang lebih, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kesalahan pengetikan rumus, itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.